halaman. Ya. Jadi kita tahu bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap satu objek dari indera yang dimilikinya. Apakah lewat pendengaran, lewat penglihatan, ya, dan sebagainya. Kalau Nah, saya, kenapa kau kuliah pertama tuh? Dari halo, tidak terlalu sibuk tuh. halo, tolong di mute dulu ya, tolong yang ini di mute dulu. Nah, secara garis besar, ya, menurut Noto Atmojo, bahwa pengetahuan itu adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan, ya. Nah, menurut kamu besar, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, itu masih pengertian tentang pengetahuan. Nah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Nah, cara memperoleh pengetahuan yaitu pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai sumber, ya. Nah, misalnya dari media massa, ya, media elektronik, ya, buku petunjuk, ya, dan sebagainya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan cara coba salah, trial and error, ya. Nah, para ilmuwan banyak melakukan dengan cara seperti ini, ya. Cara coba salah atau trial and error, ya. Jadi melakukan berbagai macam cara berkali-kali, ya, melakukan sebuah percobaan, walaupun itu gagal lebih banyak, tapi dia akan bisa mengambil satu kesimpulan dari apa yang telah dia lakukan. Yang cara kedua adalah secara kebetulan, ya. Nah, secara tidak sengaja pengetahuan itu bisa dia peroleh. Nah, kemudian yang cara yang kekuasaan atau otoritas. Nah, ini ya. Jadi kebiasaan tradisi-tradisi yang ada sehari-hari itu bisa mendapat juga satu otoritas. Nah, apalagi orang itu mempunyai wibawa, ya, tradisi, ya, dan punya kepentingan atau sebagai pejabat di depan, maka itu dia bisa memperoleh pengetahuan. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi pun bisa juga dianggap sebagai cara-cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan akal sehat, nah, jadi kita lihat perkembangan budaya dan segala macam, kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik, yang mana yang tidak baik, ya. Itu diri kita bisa memutuskan hal-hal seperti itu. Kemudian ada kebenaran menurut wahyu. Nah, ini berurusan dengan kebenaran, ya. Jadi ada pengikut-pengikut ajaran tentu yang meyakinkan bahwa itu dia benar. Jadi suatu kebenaran itu harus terima dan diyakini dulu. Oh iya, Ya. boleh. Karena agama, ya, yang bersangkutan. Nah, jadi harus kita yakini baru kita bisa mendapat satu kebenaran. Kemudian secara intuitif, ya. Nah, jadi kebenaran yang diperoleh manusia secara cepat melalui proses di luar kesadaran tanpa ada proses nalar dan berpikir. Nah, ini biasa orang mendapat ilham langsung, ya, intuitif ini. Nah, kemudian ada dengan cara melakukan penelitian, ya. Nah, sedangkan untuk tingkat-tingkat pengetahuan yang ada, ya, itu ada lewat pengetahuan, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sehingga lewat mengamati sesuatu, ya, lewat keterangan-keterangan yang dia baca, lewat buku yang dia peroleh, semua itu bisa memberikan adanya keingintahuannya, ya, sehingga tingkat pengetahuan itu bisa meningkat. Nah, ada juga dengan cara memahami terhadap sebuah konsep, ya. Nah, jadi pemahaman diartikan dicapainya pengertian tentang hal-hal yang sudah kita kenali sebelumnya. Nah, setelah itu kita kenal dulu, kita pahami, baru kita bisa laksanakan. Kemudian lewat cara aplikasi. Nah, kemampuan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, ya. Kemudian
bagaimana cara menggunakannya, nah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian secara analisis, jadi ada kemampuan untuk bagaimana menjabarkan suatu objek lewat analisis yang baik, ya dari awal sampai akhir sehingga bisa kita memutuskan tentang apa yang kita pelajari. Secara sintesis, sintesis ini adalah kemampuan menghubungkan bagian-bagian di dalam satu bentuk keseluruhan yang baru. Nah, jadi merupakan suatu kemampuan bagaimana bisa menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, menyesuaikan terhadap suatu teori-teori yang telah ada sebelumnya. Nah, itu yang kita buat rangkaiannya secara keseluruhan sehingga kita akan memperoleh suatu informasi-informasi baru. Kemudian melakukan evaluasi dari apa yang telah kita peroleh, kita mengevaluasi dan kita bisa berikan sebuah keputusan-keputusan akhir. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, ya. Nah, jadi ada faktor pendidikan, ya. Dari pendidikan ini kita menjalani sebuah proses, mulai dari ya PAUD, masuk TK, masuk SD, SMP, SMU, ya, atau SMK, nah, kuliah sampai jenjang terakhir adalah doktoral, ya. Nah, tapi pemerintah menganjurkan bahwa ada yang namanya pendidikan wajib 9 tahun, ya. Ada wajib 12 tahun, ya. Ke depan ini, ya, berdasarkan analisa-analisa perkembangan jenjang kependidikan dengan ketenagakerjaan, maka orang yang punya pendidikan SD sampai SMP itu nanti sudah tidak lagi dipakai karena dianggap dia sebagai tenaga kasar yang belum mempunyai skill-skill dasar, ya, dan dia harus belajar. Nah, nanti pada saat dia melakukan jenjang di SMA atau di SMK, disitulah dia mulai mendapat skill-skill yang bisa dia akan terapkan nanti. Apakah di SMK, ya, lanjut ke politeknik, apakah dia mau kerja, silakan. Karena di SMK itu kan dilatih orang bagaimana untuk bisa siap kerja di lapangan, ya. Nah, jadi semakin tinggi ilmu pengetahuannya dia dapat, ya, maka semakin banyak, ya, hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kebaikan. Nah, kemudian berdasarkan informasi atau di media massa. Nah, banyak hal yang bisa kita peroleh di dalam media massa ini lewat informasi-informasi, bagaimana menyiapkan, menyimpan, manipulasi, ya, mengumpulkan data, kita menganalisa, kemudian kita menyebarkan informasi-informasi. Jadi ada inovasi-inovasi apa yang kita lihat, ya, kemudian kita ada kita adopsi, ya, kemudian kita sebarkan, ya, informasi-informasi itu untuk masyarakat umat, ya. Jadi informasi ini sangat penting. Yang penting informasi ini jelas, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pekerjaan. Seseorang yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi termasuk kesehatan dan sebagainya. Ya, tentu kalau orang-orang kerja, ya, itu dia pasti punya informasi, aksesnya bisa banyak, ya. Di kantor ada internetnya, ya. Tapi kalau orang tidak kerja lewat paket data kan mahal, ya. Nah, kemudian lewat sosial budaya dan ekonomi, ini semua, ya. Ini bisa untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ada lingkungan. Nah, faktor lingkungan inilah yang menentukan, ya, interaksi kita. Ini yang punya pengaruh yang sangat besar terhadap pengetahuan yang kita miliki. Lewat lingkunganlah banyak kita belajar hal-hal baru, ya. Lewat lingkungan inilah kita bisa menginspirasi, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi, ya, setelah melihat apa yang ada di lingkungan sekitarnya, ya. Dari situlah, ya, pengetahuan ilmiah itu bisa kita kembangkan. Kemudian berdasarkan pengalaman, nah, diperolehlah pengalaman-pengalaman yang dimiliki, ya. Nah, apakah pengalaman itu yang berdasarkan dari turun-temurun, atau pengalaman yang dia dapat sendiri, atau pengalaman yang dia lihat, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu, ya, itu lewat pengetahuan yang diperoleh, pengalaman yang diperoleh, dituangkanlah menjadi sebuah konsep-konsep baru. Kemudian usia atau umur. Nah, ini kenapa disinggung usia, ya. Jadi usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Nah,
daya tangkap anak SD beda dengan daya tangkap anak SMP. Daya tangkap anak SMP berbeda dengan daya tangkap anak SMU atau SMK, ya. Begitu jenjang saya terus sampai pada jenjang terakhir yaitu doktoral, ya. Daya tangkap seseorang. Kemudian di usia tertentu, ya, makin hari makin menurun, ya. Jadi bukan hanya kita fresh terus, ya, tapi ada masa juga kita akan menurun, ya. Dan itu tidak bisa kita paksakan, ya. Jadi umur kita ini dengan umur saya sudah konsep dengan 50-an ini, ya, pasti beda dengan Anda yang masih 20-an, ya. Anda diharapkan bisa jauh lebih baik dari saya, ya. Ilmu yang Anda dapat, ya, dari berbagai macam cara tadi, itu Anda bisa kembangkan, Anda bisa kreasikan, ya. Nah, sehingga bisa memperbaiki tingkat ekonomi di dalam keluarga, diri Anda juga, ya, punya pendapatan yang lebih baik dari ilmu-ilmu yang Anda peroleh. Nah, kemudian ada pengertian remaja, ya, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Ya, kalau kategori Anda kan remaja, ya. Nah, kalau Anda, ya, tentu makin hari harus makin matang. Nah, tapi sebelumnya harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kematangan di sini, ya, yang maksud adalah bukan hanya kematangan fisik, tetapi kematangan sosial, psikologis, ya. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang-orang yang seumur dengan kita, orang-orang yang ada di atas kita, ya, orang-orang yang ada juga di bawah kita. Nanti kita makin matang, makin tahu, oh kalau di bawah saya begini, di atas saya begini. Saya harus bagaimana di posisi saya. Jadi bisa kita menilai orang secara psikologis, ya. Nah, jadi remaja itu dari suatu masa, ya, di mana individu berkembang dari saat pertama kali yang menunjukkan tanda-tanda seksual, ya, sampai kematangan seksual sebagainya. Ya, itu merupakan konsep yang ditemukan oleh Sarwono, ya. Jadi ada perubahan-perubahan secara fisik, ya. Tentu dari perubahan-perubahan itu tingkat pendidikan pun itu juga harus berbeda. Perilaku, ya, itu juga harus berbeda. Nah, ya, jadi bukan kita masih sudah umur 20-an tapi masih sama kanak-kanak, ya. Makan masih mau disuap, makan masih mau disaji, ya, dan segala macam. Tapi kita harus bagaimana berpikir, pola pikir kita harus berubah. Kita harus siap di lapangan, ya, melihat sesuatu yang dan harus kita lakukan sendiri, bukan lagi bergantung pada orang-orang lain, ya. Nah, nanti Anda bisa baca ini, ya. Kemudian di tahapan-tahapan remaja ada remaja awal, ya, antara usia 11 sampai 13 tahun, ya, 14 sampai 16 tahun, ya, remaja, dan 17 sampai 20, ya. Itu ada perubahan-perubahan fisik yang di situ ada tanda-tanda, ya, yang Anda bisa lihat gitu. Kemudian apa namanya? Jadi itu garis besarnya, ya. Itu yang tidak pernah kita membayangkan, ya. Masalah faktor-faktor ini, ya, yang berkembang, ya, di tingkat Anda. Nah, ada juga masalah di terjadinya pernikahan dini. Nah, ini juga sebenarnya agama membatasi lewat ketentuan di Kementerian Agama bahwa seseorang yang melakukan upacara pernikahan itu ada batas-batasnya, ada ketentuannya. Pria dan wanita harus punya batas umur, ya, dan sebagainya. Jadi yang banyak kita lihat di media sosial, ya, ada anak umur berapa tahun itu di mana Nusa Tenggara itu apa tuh, ya, kawin, ya. Nah, didikan karena sama orang tua. Itu kan bertentangan dengan undang-undang, ya, undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 2004 itu mengatakan bahwa perkawinan diizinkan bila pria itu berusia 19 tahun dan wanita itu berusia 16 tahun. Nah, jadi itu, ya. Jadi itu ada aturan-aturan mainnya. Jadi kita karena hidup di negara yang punya aturan, negara hukum, tentu kita diharapkan taat terhadap hukum, ya. Itu jadi itu, ya. Kemudian ada semua hal-hal di sini yang mungkin bisa dibacanya hasil riset, ya, hasil riset yang dikembangkan, ya. Jadi ada hasil riset
yang dilakukan terhadap hal-hal pertumbuhan. Nah, ini dikatakan pengetahuan ekstra ilmiah, yang pengetahuan yang bagaimana agama itu mengatur, ya, supaya kita ini berjalan pada koridor, ya. Nah, ada aturan, ada tata krama bagi seorang laki-laki, ya, ada bagi seorang perempuan, ya. Semua itu ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarang kita melakukan pergaulan, kita melakukan hubungan, ya, kita melakukan kegiatan yang melanggar daripada norma-norma agama. Nah, di sini secara garis besar, ya, tentu semua sudah tahu bahwa agama itu tidak menginginkan hal-hal demikian, ya, karena semua ada aturan mainnya, ya. Nah, mungkin itu gambaran singkat dari pertemuan ini, ya, dari telah pustaka ini. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi saya mau infokan bahwa ada yang tugas minggu lalu yang saya berikan, saya lihat cek tadi itu baru 20 yang upload, ya, 20 yang dari 40-an, ya, di kelas D1, kemudian di kelas D2 itu masih saya lupa. Jadi saya perpanjang tugas ini sampai minggu depan, ya, sampai minggu depan, ya, sampai minggu depan. Nah, karena minggu depan itu 2 minggu ke depan itu saya pasti mudah-mudahan tanggal 12 tidak, ya, 12 mungkin siang baru saya berangkat. Tapi tanggal 5 depan itu saya ada kegiatan mulai jam 7 pagi, ya, sehingga saya tidak bisa masuk kuliah. Nanti saya hanya upload tugas, ya, saya hanya upload tugas minggu depan. Anda silakan kerja, untuk minggu berikut baru kita ketemu. Karena ini sudah pertemuan yang ke-12, ya, pertemuan yang ke-12, berarti masih ada 4 kali lagi kita ketemu. Minggu depan itu 13 kita tidak ketemu, mudah-mudahan minggu berikut kita masih bisa ketemu. Kalau memang bisa materinya saya tuntaskan, sehingga tinggal saja menunggu waktu ujian. Gimana? Ya. Jadi ingat tugasnya masih bisa dikerjakan itu, ya, yang minggu lalu, ya. Tugasnya minggu lalu itu masih bisa kita kerjakan. Ada yang belum kumpul, ya, tugasnya? Halo? Belum, Pak. Halo? Ada yang belum, Pak? Ya. Jadi yang belum kumpul, disilakan saya masih berpanjang sampai minggu depan, ya. Nah, atau untuk minggu depan materinya saya ajarkan sekarang aja, ya. Kita lihat sekarang aja, ya. Supaya minggu depan nanti tinggal masuk, Anda kerja tugas saja, gitu. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Mungkin supaya tidak ini, ya, mudah-mudahan dia bisa, kan materinya sedikit-sedikit saja, kajian nanti tinggal tugas-tugas saja. Nah, ntar, ya, saya lihat dulu.
Ya, halo. Ini kita lihat mengenai relasi agama dan ilmu pengetahuan, di mana korelasinya. Ya, Uh, di sini kita lihat bahwa keimanan Einstein kepada Tuhan mendasari pemikiran ilmiahnya, dan pada saat yang sama pandangan agamanya sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmiahnya. Ketakjuban dari penemuan sains bahwa Einstein kepada Tuhan. Jika pandangan agamanya mempengaruhi pemikiran ilmiahnya, pada gilirannya pemikiran ilmiahnya mewarnai pandangan agama. Ya, itu terbalik. Einstein mewakili model integrasi, salah satu bentuk interaksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam integrasi ini, agama menyumbangkan ajarannya kepada ilmu pengetahuan, dan pengetahuan menghadiahkan penemuannya kepada agama. Nah, jadi dengan adanya penemuan para Einstein ini saling mendukung antara agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita dapat, ya, kita berikan sebagai kontribusi kepada agama, dan agama yang kita peroleh menjadi kontribusi juga pada ilmu pengetahuan. Nah, jadi saling adanya keterkaitan. Nah, jadi di dalam ilmu pengetahuan ini, ya, agama itu saling berinteraksi, ya, sehingga bisa integrasi satu sama lain. Ya. Agama, semua agama itu mengajarkan kita untuk tidak melakukan perselisihan, ya, saling mengasihi dan sebagainya. Nah, hanya pada setiap orang sajalah itu hal-hal yang menjadi sangat sensitif, ya. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan secara ilmiah lewat para penemu-penemu, ya, kita lihat pada di sini dari tahun 78, ya, pengikut Ginny Jones melakukan bunuh diri massal, ya, April 96, Sahara guru besar dari pemimpin Albania Ausin Vigio, ya, diseret ke pengadilan, ya, karena hal-hal yang bisa menimbulkan suatu perselisihan di dalam agama. Nah, sehingga lewat sains dan agama ini memberikan pandangan yang lebih baik, ya, memberikan pola pikir orang untuk berpikir dengan baik, ya, seperti tadi konteks oleh Einstein tadi di atas, ya. Jadi antara ilmu dan agama ini saling keterkaitan, ya. Jadi di situ kita lihat sini prinsip dari Renaissance, ya. Renaissance ini ada gagasan dunia yang mekanis dan matematis telah dikembangkan oleh para ilmuwan ini, ya. Jadi ilmu pengetahuan atau sains memiliki posisi otonom, lepas dari pengaruh filsafat dan agama. Nah, dari sini ilmu pengetahuan didirikan atas dasar beberapa pengandaian yang menghasilkan sebuah rumus, yaitu prinsip atau metode. Nah, jadi pertama dia menggunakan logika. Ya, logika ilmiah menyatakan bahwa proposisi hanya nanti biar diverifikasi dengan pengalaman indrawi. Nah, kemudian pengetahuan ilmiah harus bersifat objektif, ya. Nah, sains tidak berurusan dengan fenomena yang unik, ya, karena gejala-gejala yang tidak memungkinkan. Nah, kemudian ada reduksionisme, yaitu dunia dapat diketahui dengan memetakan dunia, ya. Nah, ini pola-pola para ilmuwan dulu, bagaimana supaya dia bisa mengambil alih, dia membuat suatu wacana-wacana baru. Banyak cara yang dia lakukan, ya. Nah, jadi ada dengan cara determinisme, ya, bahwa dunia itu diatur oleh hukum-hukum, ya. Nah, jadi dengan teori dan fakta-fakta itu tadi, nah, korban objektif dan mewakili dunia nyata, namun tidak dapat dielakkan keduanya adalah pengetahuan sebagai subjek, ya, dan informasi yang diperoleh tersebut diproses atau didapat lewat juga agama. Jadi sebesar ilmu apapun kita, agama itu menopang juga, ya. Jadi ada dasarnya kembali ke agama, ya, sehingga kita tidak keluar dari koridor-koridor. Nah, ini ada satu kajian-kajian, ya, yang bisa mungkin Anda baca, ya. Anda baca ini dengan baik. Saya berharap ada hal-hal baru yang bisa Anda sajikan dalam sebuah konteks, ya. Jadi ada di sini sebenarnya saya perlihatkan untuk minggu depan ini ada tugas pribadi, tugas
bukan tugas kelompok ya, tugas mandiri yang mana Anda bisa mengkaji ya, membangun relasi agama dan pengetahuan. Jadi Anda mengkaji dengan ayat-ayat jadi ayat-ayat yang ada hubungan ya, ada yang berhubungan bagaimana menghubungkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, Anda diminta ya, ini ada gambaran singkat ini, Anda diminta untuk mengkaji ya, mengkaji relasi ini ya, terserah Anda mendapat konsep dari mana, yang penting intinya bisa menyatukan antara konsep agama dan konsep ilmu pengetahuan ya, karena ini tidak mungkin kita lepas ya, antara agama dan ilmu pengetahuan ya. Itu sebagai gambaran umum saja yang saya mau berikan kepada Anda. Nah, tugas-tugas yang materi yang lain ya, yang ke belakang itu lebih banyak ke kajian-kajian ya, lebih banyak ke kajian-kajian saja, sehingga ya itu ya, seperti hubungan agama, ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. Nah, ini bisa Anda kaji nanti ya. Nah, jadi ada hubungan agama dengan ilmu pengetahuan ya, hubungan agama, ilmu pengetahuan dan amal perbuatan ya. Itu bisa Anda kaji dengan sebuah kajian-kajian dengan menggunakan ayat Al-Quran. Nah, di pertemuan yang nanti terakhir, di pertemuan ke-15 itu Anda tampilkan ke saya ya, sebagai tugas perorangan ya, nantinya di situ ya, konsepnya pertemuan ke-15 Anda mengkaji sebuah ayat Quran yang ada hubungan dengan materi-materi secara keseluruhan dalam Islam Institute Ilmu ini ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-14. Jadi ke depan ini palingan hanya tugas-tugas saja, kajian-kajian yang Anda ini ya, Anda lakukan. Jadi tidak perlu lagi kita kayaknya untuk tatap muka ya, atau lewat Zoom. Tapi saya hanya sampaikan kerjakan tugas saja. Dan nanti di pertemuan saya isyaratkan kalau memang ada yang sudah ini ya, di pertemuan ke-15 ya, apakah nanti bisa secara bersamaan pertemuan ke-15 konsep-konsep apa yang Anda kaitkannya. Jadi ada konsep-konsep kajian-kajian ayat Al-Quran yang berhubungan dengan mata kuliah Islam Institute Ilmu ini ya. Nah, apakah nanti jadikan saya tugas kelompok kayaknya, supaya nanti dia paparkan ya, dia paparkan saya secara ringkas, slide-nya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 slide. Jadi itu bisa berjalan sebagai penilaian ya, sebagai penilaian sebelum kita masuk di ujian akhir. Jadi kalau sekarang ini pertemuan ke-12, berarti ada 4 minggu ke depan lagi. Ini tanggal berapa ini hari ini? 20 berapa ya? Berarti 4 minggu ke depan. Kita lihat kalender dulu. Ini hari ini tanggal 27 ya. Nah, 1, 2. Ya kira-kira di tanggal 18 gitulah. 18 sudah bisa Anda presentasikan apa yang menjadi kajian Anda, itu sebagai final test. Jadi dari sekarang Anda boleh cari ya. Mungkin per kelompok ya, paparkan 1-2 slide apa yang Anda kaji di situ ya kepada saya ya, sambil teman-teman lain juga bisa melihat Anda punya kajian, sehingga saya harapkan semua itu bisa dapat giliran ya. Jadikan saya tugas kelompok. Kan kita ada banyak ya kelompok, di D1 itu ada 40 orang. 40 orang, di kelas D2 itu berapa ya? Saya nggak tahu hafal. Jadi yang ada sekarang silakan nanti boleh mencari satu kelompok itu ya 3-4 orang. Kemudian Anda kaji dengan baik, buat dengan baik PPT-nya ya, PPT-nya. Nah, Anda buat satu kajian ya dengan satu saja ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan ilmu Islam, disiplin ilmu ya, di bidang secara keseluruhan ya. Jadi kita belajar IoT-nya, di pembangkitnya, ya apa yang Anda mau kaji silakan ya, bebas. Nah, supaya Anda punya kajian. Yang penting dalam lingkup Islam disiplin ilmu.
Paham ya? Halo? Halo? Halo, iya Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Paham semua? Paham? Pak. Paham, Pak. Ya, jadi minggu depan tinggal Anda hanya membuka slide, Anda buat saja rangkuman-rangkuman yang ada di situ ya, setiap orang bisa membuat. Ya, jadi pertemuan ke-13, 14 ya. Dan pertemuan ke-15 itu tugas kelompok yang dinaikkan. Gitu ya. Tinggal nanti saya buat tempatnya minggu depan tanggal pertemuan 13. Kemudian pertemuan yang nanti ke-14 ya, tinggal yang 15 dan yang 18 kita sudah bisa perlihatkan. Mudah-mudahan sudah bisa sebagai ujian akhir itu ya, sebagai ujian akhir ya. Bisa ya? Siap ya? Punya 3 sampai 4 orang satu kelompok ya. Cari teman yang bisa kerjasama ya, supaya ini bisa berjalan. Dan nanti kalau ada yang belum ya dia laksanakan saja nanti lewat via Zoom saja. Kita waktu lewat saya via Zoom. Jadi saya bisa menilai apa yang dia kaji ya. Bisa ya? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Ini Pak mengenai tugas yang disinggung barusan Pak, berarti beda Pak ya dengan tugas yang waktunya diperpanjang tadi sampai pekan depan Pak ya? Iya, beda. Baik Pak. Ini kajian secara umum tentang area Islam disiplin ilmu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Beda. Yang saya suruh ini ya. Oke. Pak, maaf Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Ini Pak yang mengenai tugas untuk minggu depan Pak yang diperpanjang tadi. Ini kan di kalam Pak, temanya tertulis kajian teknologi teknik elektro dalam Islam. Pertanyaannya Pak, ini kan mengenai elektro Pak, cakupannya luas, mungkin bisa mengenai elektronik, pembangkit listrik atau Silakan. Itu yang saya tunggu. Artinya boleh dikembangkan Pak ya temanya Pak ya? Iya. Baik Itu yang Pak. saya tunggu. Ya. Baik Pak. Nanti di kajian yang ke-15 Anda boleh angkat secara umum. Ini itu lebih banyak gitu. Kita mau angkat itu yang lain ya silakan. Pokoknya itu secara umum saja yang lain itu. Ya, sebagai kajian-kajian. Jadi kita belajar bagaimana Islam disiplin ilmu, ya produksi ini. Gitu. Jadi silakan. Baik Mungkin Pak. Terima kasih Pak. bisa saja. Atau kalau memang ini tugas yang nanti yang saya perpanjang ini, Anda bikin yang bagus, itu nanti Anda pakai sebagai di kajian di pertemuan yang sebagai ujian akhir. Bagaimana? Setuju? Jadi tidak usah 2 kali dibikin. Halo? Boleh Pak. Mungkin boleh Ya. Pak. Oke, kita sepakat ya. Jadi yang tugas yang saya perpanjang ini Anda buat dengan baik, ya. Upload memang, ya. Kemudian nanti di pertemuan terakhir itu akan kita bahas, ya. Itu akan Anda perlihatkan kepada saya, ya. Begitu. Oke ya. Saya tunggu hasilnya. Jadi minggu depan tinggal hanya Anda buat rangkuman-rangkuman saya dari materi yang ada, ya. Nah, nanti saya hanya instruksikan lewat Zoom saja ya, lewat WA group, ya. Begitu. Oke? Setuju ya? Iya Pak, bisa. Oke, ya, terima kasih. Oke, sudah semua absen di kalam? Udah, Pak. Pak. Ya, karena ada Sudah, nampaknya Pak. yang baru infokan ke saya tadi malam bahwa belum ada namanya di kalam. Jadi kita kuliah sudah hampir berakhir. Baru tadi malam dia infokan bahwa belum ada namanya di kalam. Ya, jadi selama ini agak repot bagaimana caranya. Gitu, ya. Oke, mudah-mudahan semua sudah bisa absen. Dengan jumlah total yang ada di room ini ada 40 orang, ya. Kelas D1 dan D2. Tolong infokan juga ke teman-teman yang lain dan sempat hadir. Buat minggu depan itu ada tugas-tugas saja yang anda kerjakan ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.